teknologi pembelajaran, media pembelajaran, pengembangan kurikulum, pendidikan, dan pelatihan. Pengalaman terbaru sebagai pembicara serta fasilitator diantaranya adalah pada tahun 2021 di bulan Agustus, beliau menjadi pembicara dalam musyawarah nasional bertajuk Refleksi Kemerdekaan Indonesia dalam berbagai macam perspektif di Dewan Dosen Indonesia. Pada akhir tahun 2021, beliau menjadi pembicara Quran Application Design di UKM ASC UM Malang. Pada Oktober 2021, beliau menjadi pembicara dalam pelatihan di SMP Negeri 11 Malang. Pada bulan November 2021, beliau menjadi instruktur Diklat Pendidikan Guru di SLB Putrajaya. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk menyapa pemateri terlebih dahulu. Halo, selamat malam Mas Zahid. Halo, sehat. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa nih, Mas? Kesibukan saya. Ya itu tadi sudah dibacakan sepertinya. Produktif ya teman-teman. Baik Mas Zahid, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya? Aduh, ini sebelum saya memulai suara saya jelas atau ada remang-remang ini? Jelas ya? Oke, sip. Mas ketawanya mood banget. Oh. Baik Mas Zahid, waktu dan room saya persilahkan, G. Monggo. G. Oke. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Elmafizah, Mbak Indilah ya namanya, agak susah ini penyebutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan. Waalaikumsalam. Sehat semua ya. Saya lihat di sini wajah-wajahnya cemerlang semua ini. Terima kasih kepada UKM Penulis, tempat saya belajar dulu ketika saya masih menjadi mahasiswa. Ini adalah tempat di mana saya akhirnya tahu indahnya sebuah kolaborasi yang penuh makna, begitu ya. Yang terhormat kepada Mas Adib ya, selaku Ketua Umum. Sepertinya ada di kamera di Zoom ya. Bagaimana kabarnya Mas Adib? Atau mungkin lagi keluar ini kelihatannya. Alhamdulillah saya Mas. Wonten enggak? Kira keluar. Mungkin beli cemilan atau beli apa begitu ya Mas ya. Iya, saya kangen nih rasanya nih, pengen ketemu gitu, tapi terhalang sama yang namanya COVID itu ya. Baik, yang terhormat juga kepada saya, nggak mungkin ya saya nyapa satu-satu karena di sini sepertinya banyak yang ikut ini. Jadi saya sapa semua, salam sehat untuk rekan-rekan sekalian di daerah masing-masing yang ada di seluruh Indonesia ya. Yang ada di forum ini. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat, nikmat semangat yang nantinya kita bisa mendobrak dunia kita untuk menjadi masa depan yang lebih baik. Begitu ya. Harus selalu optimis rekan-rekan. Lifelong learning itu bicaranya selalu optimistis, bukan bicara pesimistis. Kalau bicara pesimistis itu bukan lifelong learning namanya, bukan lifelong learner. Jadi lifelong learning itu bicaranya selalu muaranya pada optimisme untuk membangun kapabilitas diri rekan-rekan sekalian, termasuk diri saya sendiri juga. Saya sendiri sampai sekarang juga masih belajar, rekan-rekan. Saya juga masih harus banyak mempelajari makna-makna yang harus saya pelajari di masa depan nanti. Walaupun mungkin di masa lalu sudah saya lakukan, tapi itu juga harus selalu berkembang karena zamannya berkembang terus, rekan-rekan. Ya, begitu ya sederhananya. Ya, saya akan memulai dari sebuah puisi. Puisi ini bukan karya saya, tapi semoga puisi ini bisa memberikan istilahnya hiburan, juga renungan buat kita semua. Karena saya bukan ahlinya pandai puisi, begitu ya. Jadi bunyinya seperti ini. Sabdamu bagai air yang mengalir
basahi terik panas di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari dunia. Iya. Kayak kira-kira seperti itu. Jadi ibaratnya seperti lagu itu, di mana kita sedang berada di dunia yang sedang damai, di mana dengan lifelong learning kedamaian itu akan ketemu, rekan-rekan. Jadi kita bukan lagi bicara tentang bagaimana belajar itu, tapi kita bicara bagaimana supaya belajar itu bisa selalu berkelanjutan, rekan-rekan. Atau kita istilahkan, kalau saya mungkin para pakar itu mengistilahkan dengan istilah seamless learning, begitu ya. Nah, ibaratnya seperti, saya izin share screen ya, Mbak Emma Fiza. Sudah saya apakah sudah diizinkan ini sebelumnya untuk share screen? Oh, sudah. Baik ya, saya izin untuk share screen. Sekarang saya belum menuju ke materi dulu. Saya akan mencoba untuk membuka semacam, ya ini kita main-main dulu lah dengan dunia internet ini. Di mana dunia internet ini membuat kita itu sudah semakin dipermudah ya. Segala aktivitas apapun itu sudah mulai bisa kita manfaatkan dengan dunia digital ini. Katakanlah, saya ingin mencari semacam misalnya ya, katakanlah hal yang biasa kita lakukan di sosial media yang bernama ini, YouTube saja. Katakanlah YouTube gitu. Saya ingin mencari sesuatu hal yang sifatnya itu sangat bebas, rekan-rekan. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, saya mencoba untuk membuka YouTube. Saya ingin mencari yang namanya sebuah pembelajaran untuk diri saya, terspesifik untuk diri saya. Misalnya, saya ingin mencari yang namanya ini, tutorial, misalnya tutorial ngarit. Tutorial ngarit gitu ya. Misalnya tutorial ngarit. Wah, ini sudah ada macam-macam, ada tutorial ngarit lucu, ngarit rumput, kolonjono, ngarit padi. Katakanlah itu saja. Nah, Mbak Emma Fiza, ini suara saya jelas ya? Jelas, Mas. Oke, jelas ya. Oke. Dari sini kita sudah bisa melihat, wow, banyak sekali tutorial tentang bagaimana caranya ngarit itu seperti apa, rekan-rekan. Jadi kita bisa mencari apapun yang kita inginkan di manapun yang akan kita lakukan. Jadi sebenarnya sumber belajar, kalau kita bicara sumber belajar, saya ini bukan satu-satunya sumber belajar yang ada di sini, rekan-rekan. Yang menjadi sumber belajar itu adalah rekan-rekan sendiri. Dalam artian, untuk membangun lifelong learning itu sendiri, maka yang harus dilakukan adalah menjadi diri sendiri, rekan-rekan. Rekan-rekan yang memiliki kepemilikan belajar, bukan saya. Saya hanya memfasilitasi. Situ. Katakanlah sekarang saya ingin mencari jurnal, misalnya katakanlah saya ini ingin mencari artikel berbahasa Rusia, rekan-rekan, atau mungkin apapun yang mungkin katakanlah berbahasa Rusia, di mana saya tidak tahu bahasa Rusia itu seperti apa, rekan-rekan. Ya, misalnya saja saya akan mencari dengan Google Translate saja seperti kayak biasa, rekan-rekan. Katakanlah ini Rusia, kita cari bahasa Rusia di mana? Ini ketemu. Misalnya seperti ini. Saya ingin mencari tentang misalnya pendidikan, gitu aja. Pendidikan abad 21. Kita cari aja. Abad 21 itu pendidikan abad 21 bahasa Rusianya seperti apa. Nah, ini ketemu sudah. Kita copy saja ini. Lalu kita ambil tab baru. Nah, setelah itu kita cari saja di Google kayak biasa. Nah, langsung sudah ketemu, rekan-rekan. Permasalahannya adalah, rekan-rekan, di sini saya tidak tahu sama sekali bahasa Rusia itu seperti apa.
Karena bahasa Rusia ini beratnya minta ampun. Maka untuk mengatasi seperti itu, caranya bagaimana? Misalnya saya klik kanan, lalu translate to Indonesia. Sudah. Semua sudah terpecahkan, rekan-rekan. Jadi istilahnya begini, belajar sudah tidak lagi tentang bagaimana jenengan sekedar hafalan atau apapun, tapi bagaimana jenengan mengkonstruksi pikiran jenengan menjadi bagian dari diri jenengan. Sumber belajar sudah dimanapun sudah bisa tersedia. Beda dengan dulu. Kalau dulu dengan bahasa Rusia susah juga, harus menggunakan kamus dan sebagainya. Tapi dengan elektronik yang begitu berkembang sekarang ini, itu bisa membuat kita semakin berdaya ke depannya. Nah, kita bisa memilih salah satu. Nah, ini ada pendidikan abad kedua, satu masalah dan prospek, begitu ya. Sekarang saya mau tanya, Mbak Elma Fiza, saya mau tanya, Mbak ini pernah ke kuliah ke luar negeri tidak? Oh, sepertinya lagi di luar. Baik, kalau mungkin masih di luar, saya akan sederhanakan saja. Mas Adib, Ketua Umum, apakah ada di Zoom ini? Nah, keluar juga kelihatannya. Baik. Ya, nggak apa-apa. Karena ya saya pun nggak bisa mengawasi juga ini rekan-rekan ada di mana. Baik, katakanlah saya ingin melaksanakan kuliah ke luar negeri tanpa harus ke luar negeri, rekan-rekan. Saya ingin mencoba belajar tidak hanya dengan dosen-dosen saya yang ada di univ saya, tapi saya ingin juga belajar, ingin tahu dosen-dosen di luar negeri itu seperti apa sih, begitu. Saya cukup membuka ini yang namanya EDX. Nah, sudah ketemu rekan-rekan EDX ini. Nah, katakanlah saya ingin memasuki salah satu platformnya. Nah, sudah ketemu ya, sudah mulai masuk sepertinya. Nah, di sini rekan-rekan, di sinilah tempatnya. Nah, Mbak Elma Fiza sudah masuk. Saya tadi sempat tanya, Mbak Elma Fiza, sudah pernah kuliah ke luar negeri sebelumnya? Ya, dimut. Mbak, oh ya, oke, saya kira aduh. Baik. Nah, sekarang rekan-rekan, kita sudah ada di posisi di mana ini adalah bagian yang signifikan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, saya ingin kuliah ke luar negeri. Saya ingin kuliah ke Massachusetts Institute of Technology, MIT, Harvard, Berkeley, University Texas, Boston, Maryland, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi. Dan di sini rekan-rekan, platform ini itu sudah menyediakan semacam akses, di mana akses itu kita bisa belajar dengan pakar-pakar yang ada di luar sana, rekan-rekan. Katakanlah saya ingin mencari tentang apa misalnya, karena bidang saya teknologi pendidikan, terserah, sebenarnya terserah juga, mau bidang yang lain juga nggak masalah, asalkan itu bisa. Katakanlah saya ingin mencoba tentang desain pembelajaran atau instructional design misalnya. Nah, ini sudah ketemu. Ada di University of Cape Town di Afrika Selatan. Lalu ada juga di mana ini? UMGC, saya kurang tahu UMGC itu apa. Nah, instructional design. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah mulai muncul. Di sini rekan-rekan. Nah, di sini rekan-rekan, ada designing and developing an online course, instructional design, digital media, new tool, and technology, dan sebagainya. Ini kita bisa memilih, rekan-rekan. Katakanlah saya ingin memilih di University British Columbia ini, misalkan saja, rekan-rekan. Nah, dan ini rekan-rekan, biaya kelasnya itu gratis, rekan-rekan. Biaya kelasnya itu gratis. Jadi rekan-rekan itu bisa ke luar negeri tanpa harus ke luar negeri, rekan-rekan. Itu sederhananya seperti itu. Dan ini sudah sebenarnya hal-hal seperti ini di kalangan teknologi pembelajaran itu sudah dipelajari sudah lama ini sebenarnya.
Cuma baru ketika pandemi datang, itu baru orang-orang baru berbicara. Tapi sebenarnya ini sudah dibicarakan lama sekali. Saya sudah pernah ikut kuliah ini tahun 2018. Jadi saya pernah merasakan kuliah jam 1 malam itu rasanya gimana itu. Tapi intinya seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah mau masuk kelas ini, jenengan rekan-rekan sekalian bisa tinggal memasukinya dengan enroll go to course. Begitu ya rekan-rekan. Jadi cukup sederhana sebenarnya. Jadi kita bisa ikut kelas di luar negeri. Ingin tahu profesor-profesornya juga bisa tahu. Begitu. Nah ini dosennya beliau ini, Mrs. Donata Gonasisa dari University of British Columbia. Waduh. Jadi rekan-rekan sudah bisa menyerap ilmu-ilmu yang ada di sana. Maksud saya apa? Menceritakan di sini. Ini pengantar saja rekan-rekan. Maksud saya apa? Di dunia belajar sekarang ini itu sudah bukan lagi belajar yang dibatasi oleh macam-macam hal, tapi belajar kini sudah tidak lagi terbatas dengan hal-hal seperti ini, di mana kita tidak ada lagi alasan di mana bahwa belajar itu susah dan sebagainya, bahwa pada dasarnya belajar itu merupakan hal yang menyenangkan rekan-rekan. Kita bisa keliling dunia hanya dengan melalui dunia virtual ini, begitu. Oke, nah sekarang rekan-rekan, saya ingin memasuki sedikit tadi ya, di mana katakanlah hal seperti ini, lagi-lagi masalah bahasa. Kembali, caranya sama, translate to Indonesia. Nah, sudah. Artinya, sudah bahasa, walaupun katakanlah bahasa itu menjadi kendala, maka dengan hal seperti ini, jenengan rekan-rekan sedaya sudah bisa mengaksesnya. Itu hal-hal sederhana, rekan-rekan. Jadi, kembali lagi, online learning itu diciptakan untuk membudayakan belajar tanpa batas. Jadi kadang orang bilang online learning itu susah dan sebagainya. Saya ingin tahu yang menjadi susah itu apa sebenarnya. Yang menjadi susah itu apakah pikirannya sendiri atau bagaimana? Karena dengan dunia online yang sekarang ini, itu sebenarnya menjadi tanpa batas rekan-rekan. Rekan-rekan bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Nah, di situ ya rekan-rekan. Oke. Baik, hal seperti ini itu adalah suatu bagian yang tak terpisahkan dari apa yang akan kita jalani sebagai bagian dari lifelong learning itu sendiri. Bahwa menjadi manusia yang lifelong learning harus siap dengan tantangan yang ada. Disitulah rekan-rekan akan diuji kemampuan rekan-rekan sejauh mana kemampuan belajar rekan-rekan. Durasi atau rentang belajar rekan-rekan sudah sampai sejauh mana. Oke, saya akan lanjut ke materi, karena saya di waktu juga ini. Baik, belajar sepanjang hayat di era tanpa sekat. Oke. Jadi, saya ingin sedikit highlight bahwa lifelong learning itu sudah dibahas tahun 80-an, rekan-rekan. Itu sudah, zaman saya kecil sekalipun itu sudah menjadi hal yang tidak baru sebenarnya ini. Tapi, semenjak pandemi COVID ini datang, orang-orang sudah mulai merasakan yang namanya belajar sepanjang hayat. Yang dalam artian, di mana mereka belajar tidak lagi harus tergantung pada jenjang yang dia haruskan. Dia belajar tidak harus dalam bentuk jenjang pendidikannya, tapi dia juga bisa belajar di luar jenjangnya juga. Ada orang katakanlah di jurusan saya, teknologi pendidikan, mahasiswa teknologi pendidikan. Itu dia mahasiswa teknologi pendidikan, tapi dia memiliki keahlian lain yang bernama misalnya keahlian yang saat itu saya ingat itu dia keahliannya dalam ilmu perbengkelan, rekan-rekan. Jadi dia itu paham sekali, motor itu harus bagaimana, motor itu bagaimana, dan sebagainya. Itu juga bagian juga daripada belajar sepanjang hayat. Dalam artian, belajar yang dia lakukan ini untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Begitu. Ada juga orang kimia, tapi dia sangat paham dengan pemasaran. Bagaimana itu ceritanya? Jadi rekan-rekan, kita sudah tidak lagi terkotak terhadap bidang kita masing-masing. Kita juga bisa mempelajari bidang lain juga, rekan-rekan. Karena kita sudah masuk di era yang saya namakan sendiri sebagai eranya tanpa sekat. Era di mana kita tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Di mana era yang membuat kita itu belajar menjadi lebih dinamis.
tidak lagi statis. Dalam arti bisa dengan pola yang bermacam-macam. Era tanpa sekat. Atau kita bahasakan ini sebagai seamless learning-nya. Begitu. Jadi bahwa belajar itu tidak lagi hanya berpusat pada satu sentral titik saja, tapi dia juga berpusat kepada dirinya sendiri sebenarnya. Dia mau belajar di sini, mau belajar di mana, mau belajar di situ. Itu it's okay, selama itu membangun kepercayaan dirinya. Jadi begitu. Bahwa inti dari lifelong learning ini sebenarnya sederhana, yaitu adalah hidup sebenarnya berjuangan. Ini kata-kata sederhana saja, bahwa hidup itu sebenarnya perjuangan. Maka kita pasti memiliki mimpi yang besar, yang akan kita ingin raih. Maka itu, mari berjuang untuk mencapai mimpi besar kita. Itulah lifelong learning. Mau berjuang sampai titik darah penghabisan untuk menuju mimpi besar kita. Wah, saya jadi seperti apa ini ya? Berpidato seperti ini ya. Oke. Baik, saya lanjut lagi. Apa yang akan kita bahas untuk membahas tentang lifelong learner ini? Lifelong learning. Bahwa awal yang harus kita ketahui adalah paradigma belajar. Di mana paradigma belajar sendiri sudah apakah menjadi sebuah perubahan yang terjadi di sekarang ini. Lalu yang kedua, apa itu lifelong learning? Dan mengapa kita harus melakukannya? Apa urgensi dari lifelong learning itu sendiri? Lalu yang ketiga adalah seamless learning. Inilah yang namanya era tanpa sekat itu. Seamless learning. Bagaimana itu? Sudahkah kita siap menghadapi seamless learning seperti ini? Dan yang terakhir adalah kita hidup di zaman abad 21, di mana bagaimana menjadi seorang pembelajar atau pembelajar abad 21 itu sendiri. Karena di kami pembelajar itu istilahnya adalah pengajar ya. Mungkin ada agak sedikit distorsi antara ya atau pemahaman ini ya, tapi tidak masalah. Yang penting tahu aja. Yang penting generasi belajar. Kompetensi apa yang harus dimiliki untuk menghadapi abad 21 ini? Begitu rekan-rekan sekalian. Saya akan memulai dengan sebuah paradigma belajar. Di mana paradigma belajar ini sudah mengalami sebuah perubahan yang signifikan. Kalau bahwa perubahan itu terjadi akibat perkembangan zaman. Manusia ini cerdas, rekan-rekan. Manusia ini cerdas, akalnya luar biasa. Akal itu dalam artian pikirannya itu mereka luar biasa. Sehingga dari pikiran-pikiran itu mereka menemukan suatu hal-hal baru. Dari penemuan-penemuan itu akhirnya menciptakan suatu pola perubahan. Katakanlah dulu ketika saya ingin menghubungi teman atau menghubungi sahabat, itu harus menggunakan telepon umum. Atau kalau misalnya itu wartel gitu ya, warung telepon. Jadi kalau misalnya ingin ketemu sama teman atau gitu harus janjian harus telepon dulu. Bisa apa enggak ketemu misalnya begitu. Tapi sekarang dengan berkembangnya telekomunikasi itu menyebabkan perkembangannya sudah mengarah ke hal-hal yang bersifat lebih sederhana. Kita cukup menggunakan gawai kita atau smartphone kita atau telepon pintar kita untuk menghubungi teman kita. Itu adalah tanda bahwa perubahan itu terjadi, termasuk dalam konteksnya belajar, di mana paradigma ini sudah mulai mengalami perubahan. Pembelajaran tidak lagi sama dengan dahulu. Kalau dulu kita membahasakan belajar itu dari teratur, bahasanya itu adalah keteraturan begitu ya. Maka sekarang ini sudah bukan lagi keteraturan, tapi kesemrawutan. Bahkan ketika pandemi ini datang, itu sudah menjadi ketidakjelasan. Buktinya apa? Saya tidak tahu. Posisi rekan-rekan ini ada di mana sekarang? Apakah di kafe? Apakah di rumah? Apakah di kantor? Dan rekan-rekan memperhatikan ini sambil ngapain saya juga tidak tahu. Apakah sambil tidur? Apakah sambil makan atau sambil minum? Itulah rekan-rekan. Dunia belajar sekarang itu seperti itu. Bahwa apalagi terjadinya pandemi COVID, buat orang dalam konteksnya belajar itu menjadi tidak jelas arahnya kemana. Ini tantangan sebenarnya buat pendidik dalam artian pendidik abad 21 khususnya. Ini pengantar saja sebenarnya. Jadi era-era yang dimana belajar itu sudah mengalami sebuah perubahan. Nah, katakanlah kalau dulu teacher centered learning,
Itu intinya adalah guru adalah pusatnya atau pendidik adalah pusatnya. Siswa tidak bisa membantah pernyataan mereka, itu tidak bisa mereka membantahnya. Karena ada hukum. Terkenal hukumnya, yaitu pasal 1 guru selalu benar, pasal 2 apabila guru salah dikembalikan lagi ke pasal 1. Itu zaman dulu. Tidak bisa dibantah. Sehingga yang terjadi apa? Yaitu belajar hanya memindahkan sebuah pengetahuan atau transfer of knowledge. Dalam arti, pengetahuan dari guru hanya berpindah kepada pengetahuan ke peserta didik. Itu belajar era lama. Lalu hafalan adalah kunci. Jadi kalau tidak hafal maka ya Anda tidak akan lulus tes. Itu aja sederhananya. Jadi kalau hafalan itu harus dilakukan setiap saat. Itu adalah orang belajar zaman dulu. Hasil adalah patokan utama atau evaluasi. Jadi orientasinya masih kepada hasil. Kalau nilainya buruk, kurang bagus, ya sudah, siap-siap saja diceples. Bahasanya ceples apa ya? Digeprek. Geprek sama penggaris. Gitu aja, Miss. Jadi inilah era belajar yang saat itu. Dan ini saya juga masih merasakan. Di mana belajar masih dalam tatarannya masih harus berpatok pada ulangan, ujian. Nah, tapi sekarang student-centered learning, di mana yang menjadi kepemilikan pengetahuan itu adalah jenengan-jenengan sendiri, rekan-rekan sendiri. Saya juga yang sebagai orang yang belajar. Pengajar atau instruktur atau dosen itu hanya memberikan arahan atau instruksi. Selebihnya mahasiswa-siswa itu yang menjalankannya sendiri. Jadi, era student-centered learning, di mana pembelajaran berpusat pada siswa itu sendiri, itu berorientasi pada siswanya itu sendiri. Guru bukan lagi sumber belajar. Yang menjadi sumber belajar itu adalah siswanya itu sendiri. Mau belajar dengan gurunya, mau belajar dengan internet, dan sebagainya, itu adalah bagian-bagian yang terpisahkan. Tapi bukan berarti guru akan perannya akan hilang, bukan berarti seperti itu kesimpulannya. Guru adalah salah satu sumber belajar saja. Tapi siswa di sini juga bisa, di samping dia belajar dengan gurunya, dia juga bisa belajar dengan orang lain, lingkungan di sekitarnya. Itulah student-centered learning. Begitu ya rekan-rekan. Sehingga yang terjadi adalah belajar itu bukan lagi memindahkan pengetahuan. Bukan lagi memindahkan pengetahuan, tapi yang diutamakan adalah mengkonstruksi pengetahuan, rekan-rekan. Belajar itu hanya premisnya itu bukan sekedar bagaimana kita itu hafal 2 kali 2 sama dengan 4, bukan seperti itu. Tapi bagaimana ketika 2 kali 2 itu bisa memberikan manfaat yang besar kepada lingkungan sekitarnya. Begitu istilah sederhananya seperti itu. Lalu pengalaman, sehingga yang diutamakan dari student-centered learning ini adalah pengalaman. Pengalaman itu adalah kunci. Kalau dulu itu hafalan kuncinya adalah hafalan, sekarang ini pengalaman yang menjadi kunci. Beda ya, orang yang sudah punya pengalaman di luar dibandingkan dengan mahasiswa atau mahasiswa yang hanya sekedar belajar di kelas saja. Itu berbeda sekali. Dari sisi mungkin pengetahuan dan sebagainya sudah berbeda sekali mereka. Jadi dengan perkembangan yang seperti ini, pengalaman itu adalah sekarang ini adalah kuncinya. Untuk mewujudkan kunci pengalaman tersebut itu adalah dibutuhkan penguaranya berupa kolaborasi rekan-rekan. Sehingga tidak cukup kita hanya sekedar belajar secara individu dan sebagainya, tapi kita juga membutuhkan kemampuan berkolaborasi dengan rekan-rekan sekalian. Di antara rekan-rekan sekalian. Saya harap ketika keluar dari webinar ini, kita bisa saling berinteraksi, sehingga itu membangun sebuah wujud kolaborasi yang nyata. Itu yang saya harapkan ya. Karena kita di sini sudah berkumpul dari seluruh penjuru Indonesia yang begitu beragam ya, rekan-rekan sekalian. Student-centered learning adalah proses, bukan lagi hasil. Prosesnya, bagaimana prosesnya itu? Hasil itu pikir carry, yang penting prosesnya dulu. Begitu. Evaluasi dari proses itu bagaimana, kemudian bagaimana orang katakanlah belajar, itu cuma diutamakan adalah prosesnya. Begitu.
Oke. Sehingga hal ini dari perkembangan yang perubahan paradigma itu, sehingga memunculkan teori-teori yang berkembang. Teori-teori berkembang ini sudah selalu dibicarakan oleh para pakar-pakar pendidikan. Di mana kalau dulu kita adalah muaranya pada behaviorisme. Behaviorisme ini adalah utamanya adalah tingkah laku. Tingkah laku itu artinya maksudnya bukan berarti sikap karakter baik, tidak hanya seperti itu. Tapi bagaimana perilaku guru itu bisa diikuti dengan peserta didik. Itu saja sederhana gambarannya. Bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Sukar menghargai proses. Yang dilihat hanyalah hasil. Itulah behaviorisme. Jadi bagaimana ketika behaviorisme ini, itu teori belajar yang dulunya masih berkembang di sebelum abad 20. Nah, seketika setelah tahun 2000-an, setelah 2000, itu muncul yang paradigma baru, namanya konstruktivistik atau konstruktivisme, di mana perubahan perilaku ini didasarkan bukan lagi sekedar yang dilihat, tetapi bagaimana siswanya itu mengkonstruksinya atau membangunnya sendiri secara mandiri. Sehingga yang dihargai adalah prosesnya mereka. Mereka itu menghargai proses dari diri mereka sendiri. Hasil adalah relatif, tergantung prosesnya bagaimana. Jadi hasil ini sangat dihargai. Luar biasa. Konstruktivistik. Mulai ke arah yang perkembangan abad 21. Nah, sekarang tahun 2005, kalau tidak salah 2005 atau 2006, George Siemens, kalau nggak salah namanya George Siemens, itu menelurkan artikel yang bermuara pada yang sekarang kita namakan sebagai konektivisme. Ternyata konstruktivisme ini sekarang sudah tidak cukup juga. Sekarang kita butuh teori baru untuk dalam konteks pembelajaran yang kita namakan sebagai konektivisme. Di mana belajar itu hampir mirip dengan konstruktivistik. Di mana tetap ada perubahan perilaku berdasarkan konstruksi pengalaman dan sebagainya. Tapi yang menjadi perbedaan adalah proses belajarnya. Kalau yang konstruktivistik ini terserah mau belajarnya bagaimana. Kalau konektivistik ini, dia belajarnya dilalui dengan menghubungkan antar koneksi. Maksudnya bagaimana? Bukan maksudnya berarti harus memiliki HP atau apa, bukan seperti itu. Tapi bagaimana saya dengan Mbak Elma Fiza ini bisa saling mengenal, bisa saling berkolaborasi, bisa saling berinteraksi. Itulah konektivisme. Kalau konstruktivisme tidak sampai ke situ, tapi juga bisa seperti itu juga. Tapi perbedaannya dengan konektivistik hanya seperti itu. Sehingga yang dengan perkembangan digitalisasi ini sangat mendukung dengan penerapan teori ini. Sekarang saja banyak startup yang berkembang di dunia kita sekarang ini itu sudah banyak bertebaran di dunia maya, di mana mereka itu membuat startup itu bukan berdasarkan terhadap bukan berdasarkan individualitas, tapi juga dia kolaborasi dengan temannya semasa SMA mungkin, atau teman semasa kuliah, dan sebagainya. Ya, sehingga mereka membuat startup yang berkembang sekarang ini. Atau banyak sekarang peneliti-peneliti yang juga sudah mulai melakukan kolaborasi antar benua. Nah, itu namanya konektivisme. Jadi konektivisme ini ada hubungan dengan jaringan dari rekan-rekan sekalian. Begitu. Nah, inilah yang akan kita bahas, yaitu lifelong learning, di mana belajar itu adalah sekarang sepanjang hayat. Sangat mendukung dengan abad 21, di mana sederhananya seperti ini rekan-rekan. Di mana seorang pejuang belajar yang tidak pernah takut dengan perkembangan zaman dan akan selalu optimis dengan masa depan yang akan datang. Itulah lifelong learning. Tidak pernah takut dengan zaman, perkembangan zaman. Tidak pernah was-was. Dan selalu optimis. Dia adalah orang-orang yang selalu optimis. Itulah lifelong learning. Di mana belajar bisa dilakukan sepanjang hayatnya. Hidup itu kan sederhana ya rekan-rekan. Lahir dari seorang ibu, mati di liang lahat. Sebenarnya sederhana. Yang membuat itu menjadi sebuah keunikan adalah proses yang dijalani. Ya, maka itulah yang banyak orang yang mengatakan sebagai lifelong learner, di mana orang yang lifelong learning itu bagaimana proses menuju istilahnya sepanjang hayatnya manusia itu, di mana bisa dilaluinya dengan belajar, di mana belajar bisa dilakukan
dalam konteksnya dilakukan sepanjang hidupnya. Baik itu yang sudah lulus kuliah, atau yang sudah berusia 50 ke atas, atau usia 70 ke atas, selama mereka punya keyakinan yang namanya lifelong learning ini, maka dia tidak akan pernah kelewatan, bahasanya begitu ya, ketinggalan dengan zaman-zaman yang selalu berkembang. Gitu. Sehingga kita bisa merasakan manfaat lifelong learning itu seperti apa. Nah, yang pertama membuka kekayaan pemenuhan diri, maksudnya experience. Sehingga maksudnya adalah lifelong learning ini itu punya manfaat dalam membangun pengalaman. Sehingga pengalaman-pengalaman itu juga menjadi sebuah kekayaan yang tersendiri. Yang kedua, membuka hubungan baru yang bernilai. Ada koneksi, ada jaringan. Dalam artian saya bisa mengenal rekan-rekan di sini. Lalu yang ketiga, membuka keterlibatan aktif dalam kehidupan masyarakat. Yang dalam arti, kita mulai bisa terlibat secara aktif dalam masyarakat. Yang keempat adalah membuka pemaknaan dalam hidup secara mandiri atau intrapersonal. Yang kelima, membuka adaptasi terhadap perubahan. Sehingga kita bisa menjadi generasi yang adaptif, rekan-rekan. Selalu bisa, dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, itu selalu bisa adaptif kita. Membuat dunia menjadi yang lebih baik. Wah, ini yang paling diharapkan. Generasi-generasi yang bisa membangun dunia yang menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Membangun kebijaksanaan, kita menjadi lebih wisdom, lebih wisely, lebih bijak. Lalu membuka pikiran individu. Mbak Elma Fiza, ini waktu saya kurang berapa? Kurang 4 menit. Kurang 4 menit ya? Oke. 4 menit, oke. Nggak terasa ya. Baik. Membuka pikiran individu yang nomor 8. Di mana kita mulai terbuka pikiran kita terhadap kehidupan kita. Lalu membangun pikiran yang lapar akan pengetahuan. Waduh, bisa dipahami ya maksud saya ya. Lalu yang ke-10 adalah membangun kemampuan alamiah secara penuh atau natural. Jadi kita bisa membangun diri kita secara alami. Itulah lifelong learning. Manfaatnya seperti itu. Sehingga kesimpulan utamanya adalah kunci lifelong learner adalah tidak mudah menyerah untuk mencapai cita-citanya. Gitu ya sederhananya. Nah, di mana sekarang kita itu sudah memasuki era di lingkungan yang kita namakan sebagai seamless learning. Gambaran sederhananya seperti ini. Belajar tidak lagi sekedar berinteraksi, tapi juga terlibat aktif. Aktivitas belajar dilakukan secara berkesinambungan, tanpa sekat yang ada, sekat gender, sekat. Sekarang sudah tidak hanya laki-laki yang bekerja, kan? Perempuan pun sekarang sudah banyak yang bekerja. Kalau dulu perempuan bekerja, wah itu dianggap tabu. Tapi sekarang laki-laki perempuan juga sama-sama juga sudah bekerja. Ada namanya emansipasi wanita bahkan. Nah itu namanya seamless learning, di mana belajar itu tidak lagi sekedar berinteraksi, tapi bagaimana mereka itu juga terlibat aktif, di mana aktivitas yang dilakukan itu dilakukan secara berkesinambungan tanpa adanya sekat, begitu. Tanpa ada sekat gender, sekat apapun itu, sekat ruang, sekat waktu, begitu. Sehingga dengan kata lain, saya tidak akan pernah berhenti untuk mencintaimu. Itulah seamless learning. Tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Orang yang seamless itu tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus berusaha mencapai apa yang diinginkannya. Katakanlah kalau suka sama seseorang, maka dia akan memperjuangkannya. Begitu ya. Nah, sedangkan kompetensi abad 21 yang diinginkan di dunia ini adalah 4 ini. Di mana komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan creativity. Ini 4 ini harus ada di dalam diri kita semua. Dalam artian, kemampuan yang cakap dalam berinteraksi, tapi itu tidak cukup hanya sekedar berinteraksi, tapi juga kemampuan juga dalam mengkolaborasikan. Dari kolaborasi itu hingga membentuk sebuah kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah. Sehingga harapan utamanya, muara akhirnya adalah kreativitas yang dimiliki oleh kita masing-masing. Oke, jadi begitu rekan-rekan. Nah, itulah kompetensi abad 21. Nah, yang menjadi pertanyaan saya yang sangat mengherankan adalah
Bapak Ki Hajar Dewantoro itu sebenarnya sudah merumuskan itu semua. Itu sudah sejak lama rekan-rekan. Sejak 100 tahun yang lalu atau 1922 katakanlah. Di mana kita mengenal ada konsep Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, tapi Wuri Handayani, begitu yang paling kita kenal, tapi sebenarnya ada muara yang lain di mana konsep-konsep dari Pak Ki Hajar ini. Keempat konsep ini yang bisa mendasarkan terhadap perubahan perkembangan zaman yang kita bahas sekarang ini. Konsep 3 dinding, di mana ruang kelas itu harusnya memiliki 3 dinding dengan ada 1 dinding terbuka. Sehingga mereka maksudnya itu tidak hanya memperhatikan gurunya, tapi mereka juga melihat alam sekitar. Itu maksudnya Pak Ki Hajar. Lalu ada konsep 3N, niteni, niroke, nambai. Atau kalau sekarang kita mengenalnya amati, tiru, modifikasi. Tapi ini berbeda. Ini lebih komprehensif yang konsep 3N ini. Lalu tringo, ngerti, ngerasa, ngelakoni. Nah, itu belajar juga. Bagaimana proses belajar dilalui dengan proses ngerti, kemudian dirasakan, kemudian dilakukan. Itulah ngerti, ngerasa, ngelakoni. Atau juga konsep tripusat pendidikan. Ini yang paling menggelikan menurut saya. Kenapa? Ini konsep sudah ada sejak tahun lama. Tapi kenapa ketika online learning ini datang, pembelajaran daring ini datang, yang menjadi masalah itu adalah orang tuanya. Berarti ini ada yang masalah. Berarti tidak terintegrasi di antara keluarga, sekolah, masyarakat ini. Hanya berpusat pada sekolahnya saja. Padahal dalam konteksnya pembelajaran, itu keluarga, sekolah, masyarakat ini memiliki peranan yang penting. Tripusat pendidikan ini. Ini yang mengherankan. Bahwa ini berarti ini kita ini belum siap dengan konsepnya Pak Ki Hajar sendiri belum siap. Ini yang menggelikan menurut saya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting ada mau perubahan di dalam diri kita, maka kita insya Allah siap untuk masa yang akan datang. Sehingga saya bisa menyimpulkan dengan kutipan dari dosen saya, bahwa sekolah Indonesia itu tidak seperti sekolah di Indonesia, rekan-rekan. Sekolah di mana menciptakan lingkungan belajar yang cenderung memberikan kebebasan dan sebagainya. Justru pemikiran Ki Hajar ini dipakai di luar negeri, rekan-rekan. Khususnya Finlandia. Kalau jenengan mau searching saja, coba saja cari artikel itu. Mereka pakai adopsinya Ki Hajar, rekan-rekan. Kita sibuk membuat kurikulum sendiri dan sebagainya. Ya itu adalah suatu hal yang perlu kita sebagai renungan juga. Ya walaupun mungkin saya hanya sedikit mungkin bisa menjadi renungan bagi kita, terutama ketika kita mendesain pembelajaran atau ketika kita sebagai diri juga belajar, itu bisa melakukan hal yang lebih luar biasa daripada sebelumnya. Jadi begitu ya rekan-rekan, belajar itu bagi saya adalah fondasi cinta. Jangan pernah berhenti untuk mencintainya, karena masa depan adalah milik kita semua. Being a lifelong learner is a good choice for our future. Thank you so much. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zahid atas materinya yang luar biasa. Pasti teman-teman juga tertarik untuk segera bertanya kepada Mas Zahid. Nah, bagi yang ingin bertanya, mohon ditahan dulu ya, karena kita ada sesi ice breaking untuk mengetahui seberapa paham materi yang telah disampaikan oleh Mas Zahid. Untuk peserta bisa langsung mengunjungi link Kahoot dan memasukkan PIN yang sudah di-share di kolom chat. Dan untuk panitia yang bertugas menjadi pemandu, dipersilahkan untuk mengambil alih. Ya, apakah layarnya udah kelihatan ya teman-teman? Udah kelihatan belum ya? Udah. Bentar ya, aku share dulu linknya. Ayo teman-teman bisa mulai masuk ya. Mungkin dari pemateri boleh nggak nih Mbak Elma? Kalau misal mau ikutan nih. Boleh banget dong. Silakan Ini Mas HP, kalau berminat. Ini HP saya, ini HP saya pakai buat cahaya, buat lampu sorot, jadi sepertinya saya tidak bisa ikutan. Tapi saya senang kalau ada kayak gini game based learning seperti ini. Monggo silakan rekan-rekan bisa ikutan.
Ya, sama. Apakah tema pada diskusi ilmiah kali ini? Kita pasti tahu nih. Ya, ada 12 nih yang benar. Oke, selamat untuk 5, 2, 4, bla 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 bla. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Siapakah pemateri kita pada malam ini? Kebangetan tidak sangat. Ya, jadi ya. Oke, selamat buat Faris. Pertanyaan ketiga, bagaimana situasi paradigma belajar saat benar ya? Oke, selamat untuk Faris lagi. Oke. Pada student centered learning, siswa adalah pemilik pengetahuan utama. Guru hanya memberikan arahan, selebihnya dari siswa. Selamat untuk Faris nih nyimak banget nih kayaknya nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima nih. Belajar. Lanjut. Wah, Faris tetap menduduki peringkat pertama ya. Kita lanjut. Manakah yang bukan manfaat dari live? Wah, tetap Faris ya. Oke, pertanyaan ke-7. Oke, sama tetap Haris ya. Kompetensi apa saja yang diperlukan?
Wah, tahtanya Faris disalip sama Izumi nih. Jangan mau kalah nih. Apa nih? Oke, tetap Izumi. Oke, pertanyaan terakhir. Ayo. Konsep relevan diciptakan oleh siapa? Lihat. Ini siapa pemenangnya? Oke, juara kedua Kak. Dari yang pertama. Tuh. Saya kembalikan lagi. Wah, selamat untuk Izumi. Nanti hadiahnya bisa diklaim ke Kak Aresi ya. Kak Aresi nomornya ada di poster, di narahubung itu. Baik, jangan lupa di screenshot sebagai bukti telah memenangkan ice breaking. Dan setelah acara berakhir nanti menghubungi ke Kak Arasi. Oke. Sekarang kita memasuki ke sesi tanya jawab. Bagi yang sudah menyiapkan pertanyaannya, boleh langsung raise hand, atau yang sedang berhalangan boleh ditulis di kolom chat ya. Yuk teman-teman, ditunggu. Dipersilakan untuk Faris. Oke, terima kasih buat panitia diskusi ilmiah. Halo Mas Zahid, kita ketemu lagi di diskusi ilmiah. Iya, sehat ya. Alhamdulillah sehat Mas. Semester berapa sekarang? Semester 6 Mas. Oke, mantap. Oke, tadi pemaparannya bagus banget ya. Aku jadi keinget beberapa materi gitu. Soalnya aku dari jurusan teknologi pendidikan juga. Sekarang aku di semester 6 di UM juga. Pertanyaan mungkin aku mau nanya ini ya, apa yang terkait kompetensi yang dibutuhkan di abad 21 itu. Itu kan ada yang dijelaskan di artikel tadi sama tadi ada di PowerPoint. Itu ada 4C ya. Critical thinking, communication, collaboration sama creativity ya. Nah, mungkin pertanyaanku ini Mas, 4C ini apakah kompetisi di abad 21 ini termasuk di apa ya, termasuk salah satu implementasi teori belajar konektivisme ya, itu Mas mungkin pertanyaannya. Makasih. Bagaimana Mbak Moderator, ini saya langsung jawab atau gimana? Settingnya. Dipersilakan Mas Zahid untuk menjawab pertanyaannya. Langsung ya? Oke. Ya, kalau misalnya ditunggu-tunggu takutnya saya lupa gitu. Cepat lupa saya itu orangnya. Iya, Mas Faris, ini adik kelas saya ya. Kita sama-sama di bidang yang sama, teknologi pembelajaran. Ya. Apakah 4C itu masuk muaranya konektivisme? Ada. Tadi saya sudah memaparkan bahwa konektivisme itu hubungannya adalah jaringan antar koneksi. Dalam artian, bukan berarti bicara tentang ya digitalisasi, ya pasti ada dukungan juga. Cuma kalau misalnya katakanlah tidak memiliki digital begitu, apakah bisa dengan konteksnya konektivistik ini akan berjalan? Tentu bisa saja terjadi. Katakanlah saya berinteraksi sekarang dengan jenengan, itu juga bagian daripada konektivisme. Saya ngomong dengan panjenengan di sini juga bagian daripada konektivisme. Dalam artian kita ada interaksi di sini, interaksi antara saya dengan Mas Faris, gitu ya, bahasanya begitu. Kalau di konstruktivistik itu terserah mau pakai interaksi, mau pakai tidak ya apa, mau pakai hal yang bersifat komunikasi atau tidak, itu terserah.
yang penting proses konstruksi pengalaman belajarnya ada di individunya itu sendiri, itu konstruktivistik. Tapi kalau di konektivisme itu hampir mirip dengan yang di konstruktivistik, tapi dia mengutamakan yang adanya interaksi itu tadi, sehingga sangat relevan dengan 4C itu tadi. Nah, ini para pendidik juga harus mulai siap-siap ini dengan era konektivisme. Ketika konektivisme ini sudah mulai ada di rekan-rekan sekalian, itu sudah mulai terjadi. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Begitu. Oke? Bisa dipahami, Mas Faris? Oke, bisa Mas. Sudah cukup paham. Terima kasih jawabannya. Oke, sip. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Ini ada dari chat. Giovanni Asandi. Izin membacakan, G. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana lifelong learning dapat terus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita? Oke. Silakan Mas Zahid untuk menjawab. Ini teman SMA saya ini. Dia menyempatkan hadir. Selamat siang, selamat malam, Mas Gio. Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya, oke, mantap. Ini kita reuni setelah 6 tahun tidak berjumpa ini. Baik. Bagaimana? Pertanyaannya adalah bagaimana lifelong learning ini dapat terus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini sebuah bahasanya itu kita belajar. Sekarang kita belajar, persepsi kita belajar itu seperti apa dulu. Pertanyaan pertama itu pertanyaan pertama kita adalah bagaimana kita itu memandang belajar itu seperti apa. Apakah hanya sekedar 2 tambah 2 sama dengan 4? Itu saja sederhananya. Kalau misalnya kita bisa, katakanlah, belajar. Kalau saya misalnya begini, 2 tambah 2 sama dengan 2 kurangi 0, 2 tambah 2 sama dengan 2 kali 2, ditambah sama dengan 4 dikali 1, sama dengan bla bla, sama dengan bla bla bla. Sehingga muara akhirnya ada tetap jawabannya 4. Itu apakah saya melakukan seperti itu, apakah bisa dikatakan juga sebagai belajar? Tentunya saja iya kan, Mas? Nah, hal seperti itu, konstruk-konstruk seperti itulah yang maksud saya, yang saya jelaskan tadi, bahwa itu adalah bagian daripada lifelong learning, di mana kita belajar tidak hanya dari satu sudut pandang, kita juga belajar dari sudut pandang yang lain. Karena kalau kita belajar dengan satu sudut pandang saja, ya kita akan cepat puas, rekan-rekan. Padahal kunci lifelong learning itu tidak mudah menyerah dengan cita-cita kita, ya kan, sederhananya gitu. Nah, untuk bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama itu, maka dari itu jangan batasi pikiran kita, rekan-rekan. Jangan batasi rekan-rekan dengan pikiran rekan-rekan. Maksudnya gimana? Misalnya kan begini, pembelajaran daring itu sudah selalu dikatakan sebagai hal yang bersifat sulit. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, yang susah itu pembelajaran daringnya atau pikiran kita sendiri begitu. Ya, buktinya apa yang saya lakukan itu tadi, itu sebenarnya juga bisa menunjang dengan pembelajaran daring juga. Itu juga bagian dari lifelong learning itu sendiri juga. Jadi hal-hal yang kadang-kadang yang membuat susah itu adalah diri kita sendiri. Apakah karena pembelajaran daringnya dengan konsep bagaimana dan sebagainya, itu adalah bagi pikiran kita sendiri, rekan. Jadi untuk kunci dari lifelong learner itu, bagaimana caranya supaya bisa diimplementasikan itu, kunci utama, yang paling utama adalah jangan batasi pikiran kita, seperti yang saya lakukan tadi. Banyak eksplorasi di dunia internet, tidak hanya di dunia fisik ya, tapi di dunia internet juga sekarang sudah berkembang begitu pesat ya, rekan-rekan. Jadi kita bisa belajar tidak hanya di dunia yang dunia kepalsuan dunia ini ya, kata-kata tadi ya di awal ya. Tapi kita juga bisa belajar dengan dunia maya yang sudah berkembang. Informasi juga sudah mulai pesat. Nah, ini enaknya dunia digital tuh ini, rekan-rekan. Kita bisa masing-masing akses internet. Bahkan Mas Giovanni itu juga bisa ikut kuliah bahasa Inggris tanpa harus mempelajari di bidang bahasa Inggris beneran. Maksudnya
Mas Giovanni sekarang jurusannya kan hubungan internasional ya kalau nggak salah. Nah itu bisa juga belajar bahasa Inggris di tempat-tempat yang lain gitu, kursus atau apa istilahnya online course yang ada bertebaran itu juga bisa dimanfaatkan. Itulah lifelong learning. Belajar dalam arti kita tidak pernah menyerah dengan cita-cita kita. Itulah maksud saya. Jadi kita ini sederhana punya cita-cita kan, ya kan? Setiap manusia itu nggak mungkin kalau nggak punya cita-cita. Pasti punya yang namanya cita-cita. Entah itu cita-cita yang bersifat personal atau yang lain, tapi yang penting punya cita-cita. Nah, bagaimana kita itu mewujudkan cita-cita kita itu? Nah, itu lifelong learner. Nah, cara belajarnya ya seperti itu. Nah, seperti itu. Jangan membatasi pikiran kita dengan batasan-batasan yang kita sendiri, yang bahkan itu yang kita sendiri yang buat. Jangan dibatasi. Pikiran kita itu luas, rekan-rekan. Belajarlah tanpa batas. Itu aja sederhananya. Oke? Bisa dipahami, Mas Gio? Siap, Pep. Makasih. Mantap. Thank you. Ya. Oke, thank you very much. Ya. Baik, masih ada satu slot pertanyaan lagi. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk raise hand. Baik, sepertinya sudah cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Di kolom chat ada. Oh, terima kasih sudah mengingatkan. Izin membacakan dari Intan Pratiwi. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara lifelong learner untuk mengembangkan 4 skill abad 21 tadi? Jika misal lewat TEDx, bagaimana cara mengaksesnya agar kita bisa konsisten belajar? Dipersilakan Mas Zahid untuk menjawab. Sebelumnya saya mau tanya, TEDx itu seperti untuk platform belajar bahasa Inggris itu bukan? Ya betul ya, Mbak Intan. Bu Intan dan Mbak Intan ini saya manggilnya ya. Oh, iya sih. Oke. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara seorang lifelong learner untuk mengembangkan 4 skill abad 21 tadi. Di mana 4 skill itu kompetensinya itu ya, kolaborasi, komunikasi, critical thinking atau berpikir kritis, sama yang terakhir adalah creativity. Itu bagaimana seorang lifelong learner? Justru dengan orang yang lifelong learner, dia secara otomatis bisa mengembangkan 4 skill itu tadi. Cuma kuncinya ya itu tadi, jangan pernah menyerah. Itu sederhananya, konsep sederhananya seperti itu. Kalau saya membahasakan dengan teori nanti mumet nanti ya. Tapi saya coba bahasakan secara sederhana. Orang yang belajar dalam arti kita punya cita-cita, kita pengen ini, pengen rumah mewah misalnya, pengen rumah besar di daerah mana begitu ya. Nah, apa yang akan mereka lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Entah itu berjualan, entah itu berdagang, entah itu menjadi berprofesi sebagai apa dan sebagainya. Itu adalah hal-hal upaya yang bisa kita lakukan dengan menggunakan lifelong learning itu tadi. Dan semua yang kita lakukan itu sebenarnya juga bagian juga daripada lifelong learning. Cuma pertanyaan utama sebenarnya bukan terkait dengan bagaimana dalam konteksnya itu, tapi bagaimana ketika kita itu dengan konteks lifelong learning itu tadi, itu kita tidak menyerah untuk mencapai itu semua. Katakanlah saya, misalnya, saya punya keinginan ingin naik haji. Wah, amin. Misalkan seperti itu, misalnya. Ya, itu semua pasti memiliki keinginan seperti itu. Maka apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan untuk bisa mencapai itu semua? Maka pertama yang harus saya lakukan adalah menabung. Ya bukan menabung dalam arti untuk nambah uangnya itu mencari utangan, bukan seperti itu juga, tapi bagaimana saya menabung, lalu dari menabung itu saya juga bekerja keras sehingga saya dapat uang itu akan saya limpahkan untuk naik haji itu, dana itu dan sebagainya. Nah, itu semua. Nah, itu juga bagian lifelong learning. Dalam prosesnya lifelong learning itu, dalam prosesnya itu kalau dia memang benar
lifelong learner, dia pasti akan melakukan itu semua, 4 kompetensi itu semua. Abad 21 ya. Komunikasi, lalu critical thinking, kolaborasi, hingga creativity. Bagaimana kemampuan, katakanlah komunikasi, bagaimana dia bisa bekerja, berinteraksi dengan rekan sebaya. Interaksi itu menghasilkan sebuah kolaborasi. Lalu bagaimana dari kolaborasi itu dia bisa berhasil menghasilkan sebuah critical thinking, membangun pikiran kritis. Sehingga dari membangun pikiran kritis itu dia bisa membangun kreativitasnya. Nah, dari kreativitasnya itu pasti bisa menghasilkan uang lah, bahasanya gitu misalnya. Nah, itu juga bagian juga dari lifelong learning. Tergantung sekarang Mbak Intan atau Bu Intan ini punya cita-cita seperti apa. Maka dari itu, untuk bisa menjadi lifelong learner sebenarnya sederhana cuma satu, jangan pernah menyerah. Itu aja sederhananya. Jadi intinya lifelong learning itu adalah orang yang tidak pernah menyerah untuk sesuatu hal yang diinginkan. Itu bahasa sederhananya seperti itu. Dia adalah seorang pejuang. Ibaratnya Indonesia merdeka. Indonesia itu merdeka tahun 45. Itu bukan atas dasar pemberian dari negara jajahan, ya kan? Tapi atas dasar persatuan, atas dasar keinginan bersama. Sehingga Indonesia itu bisa merdeka tahun 45. Itu juga bagian juga dari lifelong learning sebenarnya. Cuma saat itu istilah lifelong learning belum ada. Itu aja sederhananya. Nah, itu. Kembali lagi, cita-cita. Rekan-rekan, punya cita-cita apa sekarang? Begitu. Lalu pertanyaan kedua tadi apa ini? Jika misalnya lewat edX, bagaimana cara mengaksesnya agar kita bisa konsisten belajar? Saya justru kalau ini bicaranya basisnya adalah platform. Nah, saya jujur baru tahu itu namanya edX itu. Saya banyak mendengar dari sayup-sayup bahwa edX itu untuk belajar bahasa Inggris. Tapi sepertinya di MOC atau di edX itu, oh edX ya, edX. Maaf. edX ya ini maksudnya ya Mbak ya. Saya bacanya TEDx gitu loh. Ya, kalau di EDX itu bisa mengaksesnya. Bagaimana cara mengaksesnya? Sebenarnya untuk bisa menjawab pertanyaan itu, Mbak Intan sendiri yang bisa mencobanya. Jadi sepertinya tadi yang saya lakukan. Setelah masuk di tampilan itu, katakanlah saya share screen lagi ya Mbak ya. Saya share screen lagi. Katakanlah saya ingin masuk kelas ini. Nah, saya sudah memilih. Misalnya saya ingin masuk kelas ke area-area tentang learning gitu aja lah. Misalnya gitu. Terserah mau learning apa begitu. Kita tunggu beberapa saat. Saya kira yang TEDx gitu loh, TED. Kalau TED itu iya bahasa Inggris, ternyata maksudnya EDX ya. Maaf, saya yang salah persepsi di ceritanya. Kita tunggu. Ini sepertinya koneksi saya ini. Nah, sudah mulai muncul. Nah, di sini rekan-rekan. Jadi, dengan katakanlah saya ingin mengaksesnya untuk bisa mengakses kayak EDX seperti itu tadi. Saya misalnya milih saja salah satu di antara ini semua. Misalnya ini aja, statistik ya. Misalnya statistik saja dari Stanford University. Wadah. Universitasnya siapa itu? Yang artis itu, yang penyanyi itu. Saya lupa namanya. Nah, kita klik saja bagian yang enroll ini, Mbak Intan. Nanti Mbak Intan sudah langsung masuk di dalam EDX-nya itu tadi, masuk dalam course-nya statistical learning ini tadi. Katakanlah saya klik saja enroll. Karena saya juga butuh belajar seperti ini juga. Nah, kalau rekan-rekan ingin menggunakan ada sertifikatnya, maka rekan-rekan membayar sekian $. Tapi kalau ingin mengakses secara gratis, klik saja yang bagian ini, access this course. Continue yang bagian ini. Nah, sudah mulai muncul. Nah, ini sudah mulai masuk kelasnya kita. Nah, welcome to the update version of statistics dan sebagainya, deep learning, survival analysis, multiple testing dan sebagainya. Nah, kita bisa mengakses macam-macam di sini. Ada openingnya, kemudian overview. Katakanlah misalnya saya overview dulu lah. Kita masuk di materi introduction, regression model.
model regresi ini di statistik ini. Nah, ada videonya rekan-rekan. Jadi jangan khawatir. Nah, ini videonya sudah mulai muncul. Dan rekan-rekan, video ini bisa di-download. Bisa di-download kalau rekan-rekan ingin. Saya mainkan saja coba. Wah, ini statistik. Jadi begitu caranya. Nah, itu nanti berkelanjutan nanti kelasnya. Tergantung nanti sampai kapan dia terakhir. Gitu ya. Oke, saya stop saja. Nanti waktunya nggak cukup. Nah, jadi begitu ya, Mbak Intan. Kira-kira apakah ada yang ditambahkan? Oke, sip. Sudah cukup. Ya, monggo. Yang lain kalau mungkin ada lagi. Baik, terima kasih karena waktunya sudah habis. Oh, sudah habis. Untuk sesi tanya jawabnya, jangan lupa untuk mengisi presensi ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membacakan poin penting dari topik diskusi pada malam ini. Sudah saatnya kita untuk mengembangkan mindset dan menerapkan pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning dengan memanfaatkan era belajar tanpa sekat atau seamless learning. Karena mau tidak mau perubahan merupakan suatu keniscayaan. Seorang lifelong learner adalah pejuang yang tidak takut dengan perkembangan zaman dan selalu optimis dengan masa depan. Demikian pemaparan materi pada kegiatan hari ini. Mengingatkan peserta untuk jangan lupa men-screenshot kegiatan ini terlebih dahulu untuk kepentingan mengisi bukti kehadiran pada presensi yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Namun sebelum acara ini saya tutup, akan ada sesi foto bersama dengan pemateri. Kepada seluruh peserta dipersilakan untuk on cam dan berpose sebaik mungkin. Untuk panitia yang bertugas, siap ya untuk mendokumentasikan. Baik, akan saya hitung atau saya beri waktu untuk teman-teman on cam. Baik, terima kasih. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fase berikutnya 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Zahid selaku pemateri atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat beristirahat. Sampai jumpa pada agenda diskusi ilmiah selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Zaid. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya mohon izin pamit, rekan-rekan. Sukses selalu untuk panjenengan sedoyo. Saya dari Malang, mohon izin untuk pamit. Salam kenal, salam sehat, salam satu jiwa. Oke, rekan-rekan, siap? Oke, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.